Pernahkah kalian mengamati proses membuat minuman es teh manis? Mula-mula, air teh diseduh terlebih dahulu dalam gelas. Kemudian ditambah beberapa sendok gula pasir. Hasil seduhan teh manis awalnya masih dalam kondisi panas. Selanjutnya, teh manis akan ditambah beberapa es batu sehingga menjadi minuman es teh manis. Air teh yang ada di es teh manis akan mengalami penurunan suhu, dan es batunya akan mengalami kenaikan suhu. Fenomena ini menunjukkan terjadinya perpindahan energi dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Energi yang berpindah itu disebut kalor. Apakah yang dimaksud dengan kalor? Bagaimanakah persamaan matematis untuk menghitung kalor? Untuk lebih memahami kalor, mari kita simak pembahasan berikut. Kalor yang dilambangkan dengan Ki merupakan salah satu bentuk energi. Kalor didefinisikan sebagai energi yang berpindah dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Satuan internasional kalor adalah joule. Selain itu, satuan kalor adalah kalori. Ingat kembali bahwa energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Tetapi energi dapat berubah bentuk atau berpindah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Pernyataan ini dikenal dengan hukum kekekalan energi. Untuk lebih memahami konsep tentang kalor, perhatikan contoh berikut. Diilustrasikan terdapat sebuah sistem dan lingkungan yang saling berinteraksi. Sistem memiliki suhu sebesar Ts dan lingkungan memiliki suhu sebesar TL. Sesuai dengan pengertian kalor, jika dalam suatu kondisi Ts lebih besar daripada TL, akan terjadi aliran kalor dari sistem menuju lingkungan atau dapat dikatakan sistem melepas kalor dan Ki bernilai negatif. Selanjutnya, jika Ts sama dengan TL, tidak ada aliran kalor atau Ki sama dengan 0. Selanjutnya, jika Ts lebih kecil daripada TL, akan terjadi aliran kalor dari lingkungan menuju sistem atau dapat dikatakan sistem menyerap kalor dan Ki bernilai positif. Perlu dipahami bahwa saat sistem melepas kalor, lingkungan menyerap kalor tersebut. Demikian pula sebaliknya. Kalor akan terus mengalir sampai terjadi kesetimbangan termal atau Ts sama dengan TL dengan jumlah Ki serap sama dengan Ki lepas. Inilah yang dikenal sebagai asas Black yang sejalan dengan konsep hukum kekekalan energi yang dalam hal ini adalah kalor yang dilepaskan oleh benda bersuhu tinggi sama dengan kalor yang diserap oleh benda bersuhu lebih rendah. Besar kalor yang diserap atau yang dilepas oleh benda berwujud padat atau cair. Jadi, besar kalor yang diserap atau dilepas oleh benda atau sistem atau lingkungan bergantung pada jenis zatnya, yaitu kapasitas kalor zat yang dilambangkan dengan C kapital dan kalor jenis zat yang dilambangkan dengan C kecil. Selain kapasitas kalor dan kalor jenis, besar kalor dipengaruhi oleh perubahan suhu zat yang dilambangkan dengan delta T. Kapasitas kalor suatu benda adalah banyaknya kalor yang diperlukan atau dilepaskan jika suhu benda tersebut dinaikkan atau diturunkan sebesar 1 Kelvin atau 1 derajat Celcius.
Kalor jenis suatu benda adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg suatu zat sebesar 1 Kelvin. Kalor jenis suatu zat merupakan sifat termal zat terhadap kemampuannya menyerap kalor. Nilai kalor jenis zat tertentu akan beragam bergantung pada kemampuan tiap-tiap zat dalam menyerap kalor. Berikut disajikan beberapa nilai kalor jenis zat pada suhu 20 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Perubahan suhu zat atau delta T adalah selisih antara suhu awal atau T0 dan suhu akhir atau T1 zat. Persamaan untuk menentukan besar kalor dituliskan seperti berikut. Q sama dengan C kapital dikali delta T. Q sama dengan C dikali dalam kurung T1 dikurangi T0. Sementara itu, besar kapasitas kalor bernilai sama dengan massa benda dikali kalor jenis, sehingga persamaannya menjadi seperti berikut. Q sama dengan M dikali C dikali dalam kurung T1 dikurangi T0. Pada dasarnya, setiap benda atau zat dapat berubah dari satu wujud ke wujud lainnya karena adanya peranan kalor. Proses perubahan wujud pada suatu benda dapat digambarkan pada diagram berikut. Melebur adalah perubahan wujud dari padat menjadi cair. Membeku adalah perubahan wujud dari cair menjadi padat. Menguap adalah perubahan wujud dari cair menjadi gas. Mengembun adalah perubahan wujud dari gas menjadi cair. Menyublim adalah perubahan wujud dari padat menjadi gas. Deposisi adalah perubahan wujud dari gas menjadi padat. Pada proses melebur, menguap, dan menyublim, zat membutuhkan sejumlah kalor. Artinya, terjadi perpindahan kalor dari lingkungan ke zat. Kalor tersebut digunakan untuk mengubah wujud dari padat menjadi cair atau melebur, dari cair menjadi gas atau menguap, dan dari padat menjadi gas atau menyublim. Sebaliknya, pada proses membeku, yaitu dari cair menjadi padat, mengembun, yaitu dari gas menjadi cair, dan deposisi, yaitu dari gas menjadi padat, zat melepaskan sejumlah kalor. Artinya, terjadi perpindahan kalor dari zat ke lingkungan pada saat terjadinya perubahan wujud. Kalor yang diperlukan suatu zat untuk berubah wujud dinamakan kalor laten yang dilambangkan dengan L. Kalor laten dan perubahan wujud zat dapat ditemukan pada suatu zat yang berubah wujud dari padat ke cair atau dari cair ke gas. Sejumlah energi terlibat pada perubahan wujud zat tersebut. Perhatikan grafik hubungan antara suhu dan kalor yang ditambahkan sebagai berikut. Pada proses pertama yang dapat kita namakan sebagai Q1, diketahui bahwa sejumlah kalor ditambahkan ke es dan digunakan untuk menaikkan suhu es hingga 0 derajat Celcius. Ternyata, suhu berhenti naik walaupun kalor tetap ditambahkan. Akan tetapi, es secara perlahan-lahan berubah menjadi air dalam keadaan cair tanpa perubahan suhu. Dengan demikian, kalor yang diterima selama proses ini digunakan untuk melebur dan dinamakan sebagai Q2. Setelah semua menjadi air, penambahan kalor selanjutnya menyebabkan suhu air naik dan dinamakan sebagai Q3. Setelah suhunya mencapai 100 derajat Celcius, kalor yang diterima digunakan untuk mengubah wujud menjadi uap
atau dinamakan sebagai Q4. Setelah berubah menjadi uap semua, akan terjadi kenaikan suhu kembali atau dinamakan sebagai Q5. Kalor yang diperlukan untuk mengubah 1 kg zat dari wujud padat menjadi cair disebut kalor lebur yang disimbolkan dengan L. Kalor lebur air dalam satuan internasional adalah 334 kJ per kilogram atau 3,34 dikali 10 pangkat 5 Joule per kilogram, yang nilainya setara dengan 79,7 kilokalori per kilogram. Sementara itu, kalor yang diperlukan untuk mengubah suatu zat dari wujud cair menjadi gas disebut kalor penguapan, yang disimbolkan dengan U. Kalor penguapan air dalam satuan internasional adalah 2.256 kJ per kilogram atau 2,256 dikali 10 pangkat 6 Joule per kilogram, yang setara dengan 539 kilokalori per kilogram. Kalor yang diberikan ke suatu zat untuk peleburan atau penguapan disebut kalor laten. Untuk zat yang lainnya, grafik hubungan suhu sebagai fungsi kalor yang ditambahkan hampir sama dengan grafik tersebut. Tetapi suhu titik lebur dan titik didih berbeda. Besar kalor lebur dan kalor penguapan untuk berbagai zat tampak seperti pada tabel berikut. Kalor lebur dan kalor penguapan suatu zat juga mengacu pada jumlah kalor yang dilepaskan oleh zat tersebut ketika berubah dari cair ke padat atau dari gas ke cair. Dengan demikian, air mengeluarkan 333 kJ per kilogram ketika berubah menjadi es, dan gas mengeluarkan 2.260 kJ per kilogram ketika berubah menjadi cair. Besarnya kalor yang diperlukan pada perubahan wujud benda dinyatakan dengan persamaan berikut. Persamaan kalor lebur, Q sama dengan M dikali L. Persamaan kalor penguapan, Q sama dengan M dikali U. Untuk lebih memahami kalor, kapasitas kalor, kalor jenis, dan kalor laten, mari kita perhatikan beberapa contoh soal berikut. Contoh soal 1. Berapakah besar kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu benda sebesar 15 Kelvin jika kapasitas kalor benda tersebut sebesar 840 Joule per Kelvin? Penyelesaian untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut. Diketahui, C kapital sama dengan 840 Joule per Kelvin. Delta T sama dengan 15 Kelvin. Ditanya, berapakah besar kalor atau Q yang diperlukan untuk menaikkan suhu benda? Jawab, untuk mengetahui besar kalor yang diperlukan untuk menaikkan suatu benda dengan diketahui besarnya kapasitas kalor, kita dapat menggunakan rumus berikut. Q sama dengan C kapital dikali delta T. Q sama dengan 840 Joule per Kelvin dikali 15 Kelvin. Hasilnya sama dengan 12.600 Joule. Jadi, besar kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu benda adalah 12.600 Joule. Contoh soal 2. Diketahui kalor jenis air sebesar 4.200 Joule per kilogram Kelvin. Berapakah besar kalor yang diperlukan oleh air 2 kg sehingga suhunya naik dari 27 Kelvin menjadi 45 Kelvin?
Penyelesaian untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut. Diketahui, C sama dengan 4.200 Joule per kilogram Kelvin. M sama dengan 2 kilogram, T1 sama dengan 45 Kelvin, T0 sama dengan 27 Kelvin. Ditanya, berapakah besar kalor atau Q yang diperlukan untuk menaikkan suhu air? Jawab, untuk menghitung besar kalor, kita dapat menggunakan rumus berikut. Q sama dengan M dikali C dikali dalam kurung T1 dikurangi T0. Q sama dengan 2 kg dikali 4.200 Joule per kilogram Kelvin dikali dalam kurung 45 Kelvin dikurangi 27 Kelvin. Q sama dengan 2 kg dikali 4.200 Joule per kilogram Kelvin dikali 18 Kelvin. Q sama dengan 151.200 Joule. Hasilnya sama dengan 151,2 kilojoule. Jadi, besar kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu air adalah 151,2 kilojoule. Contoh soal 3. Diketahui kalor jenis es sebesar 2100 Joule per kilogram Kelvin. Kalor jenis air sebesar 4.200 Joule per kilogram Kelvin, dan kalor lebur air sebesar 330.000 Joule per kilogram. Berapakah besar kalor yang harus dilepas oleh 1,5 kg air pada suhu 20 Kelvin untuk menjadi es bersuhu negatif 12 Kelvin di dalam freezer kulkas? Penyelesaian untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut. Diketahui, CS sama dengan 2100 Joule per kilogram Kelvin. C air sama dengan 4200 Joule per kilogram Kelvin. L air sama dengan 330.000 Joule per kilogram. M sama dengan 1,5 kilogram. Ditanya, berapakah besar kalor atau Q yang harus dilepas oleh air? Jawab, jumlah kalor total yang dilepas adalah kalor 1 atau Q1, yaitu saat suhu air turun, ditambah kalor 2 atau Q2, yaitu saat air membeku, ditambah kalor 3 atau Q3, yaitu saat suhu es turun. Ilustrasi tersebut dapat digambarkan ke dalam grafik sebagai berikut. Besar kalor 1 atau Q1 yang diperlukan untuk menurunkan suhu air dari 20 Kelvin ke 0 Kelvin adalah sebagai berikut. Q1 sama dengan M dikali C air dikali dalam kurung T1 dikurangi T0. Q1 sama dengan 1,5 kg dikali 4.200 Joule per kilogram Kelvin dikali dalam kurung 0 Kelvin dikurangi 20 Kelvin. Q1 sama dengan 1,5 kg dikali 4.200 Joule per kilogram Kelvin dikali dalam kurung negatif 20 Kelvin. Q1 sama dengan negatif 126.000 Joule. Besar kalor 2 atau Q2 yang diperlukan untuk membekukan air dengan kalor lebur air adalah 330.000 Joule per kilogram. Akan tetapi, karena penghitungannya untuk membeku, nilai kalor lebur bernilai negatif sehingga besar kalor 2 atau Q2 adalah sebagai berikut. Q2 sama dengan M dikali L air. Q2 sama dengan 1,5 kg dikali dalam kurung negatif 330.000 Joule per kilogram. Q2 sama dengan negatif 495.000 Joule.
Besar kalor 3 atau Q3 yang diperlukan untuk menurunkan suhu es dari 0 Kelvin ke negatif 12 Kelvin adalah sebagai berikut. Q3 sama dengan M dikali CS dikali dalam kurung T1 dikurangi T0. Q3 sama dengan 1,5 kg dikali 2100 Joule per kilogram Kelvin dikali dalam kurung negatif 12 Kelvin dikurangi 0 Kelvin. Q3 sama dengan 1,5 kg dikali 2100 Joule per kilogram Kelvin dikali dalam kurung negatif 12 Kelvin. Q3 sama dengan negatif 37.800 Joule. Dengan demikian, jumlah total kalor dapat kita hitung sebagai berikut. Q sama dengan Q1 ditambah Q2 ditambah Q3. Q sama dengan negatif 126.000 Joule ditambah dalam kurung negatif 495.000 Joule ditambah dalam kurung negatif 37.800 Joule. Q sama dengan negatif 658.800 Joule. Q sama dengan negatif 658,8 kJ. Jadi, besar kalor total yang dikeluarkan oleh 1,5 kg air pada suhu 20 Kelvin untuk menjadi es bersuhu negatif 12 Kelvin di dalam freezer kulkas adalah negatif 658,8 kJ. Nilai negatif pada kalor total menunjukkan bahwa air melepas kalor ke lingkungan. Kesimpulan, poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, kalor didefinisikan sebagai energi yang berpindah dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Kedua, kalor memiliki satuan internasional Joule, satuan lain dari kalor adalah kalori. Ketiga, kalor akan terus mengalir sampai terjadi kesetimbangan termal atau TS sama dengan TL dengan jumlah Q serap sama dengan Q lepas. Inilah yang dikenal sebagai asas Planck yang sejalan dengan konsep hukum kekekalan energi. Dalam hal ini, kalor yang dilepaskan oleh benda bersuhu tinggi sama dengan kalor yang diserap oleh benda bersuhu lebih rendah. Keempat, besar kalor yang diserap atau dilepas oleh benda atau sistem atau lingkungan bergantung pada jenis zatnya, yaitu kapasitas kalor zat yang dilambangkan dengan C kapital, kalor jenis zat yang dilambangkan dengan C, dan perubahan suhu zat yang dilambangkan dengan delta T. Kelima, kapasitas kalor suatu benda adalah banyaknya kalor yang diperlukan atau dilepaskan jika suhu benda tersebut dinaikkan atau diturunkan sebesar 1 Kelvin atau 1 derajat Celcius. Keenam, kalor jenis suatu benda adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg suatu zat sebesar 1 Kelvin. Kalor jenis suatu zat merupakan sifat termal zat terhadap kemampuannya menyerap kalor. Ketujuh, berikut disajikan beberapa nilai kalor jenis zat pada suhu 20 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Kedelapan, terdapat dua persamaan untuk menentukan besaran kalor, yakni sebagai berikut. Persamaan untuk menentukan kalor berdasarkan nilai kapasitas kalor. Persamaan untuk menentukan kalor berdasarkan nilai kalor jenis. Kesembilan, perubahan wujud benda diilustrasikan sebagai berikut. Kesepuluh, kalor yang diperlukan suatu zat untuk berubah wujud dinamakan kalor laten yang dilambangkan dengan L. Ke-11, besar kalor lebur dan kalor penguapan untuk berbagai zat tampak seperti pada tabel berikut.
Ke-12, besarnya kalor yang diperlukan pada perubahan wujud benda dinyatakan dengan persamaan berikut.